Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Alexander Gunawan dengan NIM 25615-2003, kelas TI 2C, Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi impor-ekspor kargo, dan dimana aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python dan MySQL, dan juga tujuan aplikasi dibuat itu untuk pendataan ekspor impor apa aja sudah dikeluarkan, terus juga pendataan perbandingan antara keuntungan dari ekspor dan impor, terus juga pemilihan kapal dan sebagainya macamnya. Oke, tanpa berapa lama langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini di paling atas tuh ada import MySQL connector, import Haslib, dan import Pandas SPD. Itu yang dimana artinya untuk MySQL connector itu menghubungkan antara VS Code dan Exam dengan MySQL-nya. Jadi dia bisa saling terhubung untuk menyimpan si database-nya. Untuk selanjutnya di sini ada Haslib sama Pandas, itu tujuannya untuk mengatur algoritma SHA-256 dan menggunakan untuk mengolah data masuk ke Excel. Itu gunanya si Haslib sama Pandas. Untuk selanjutnya ada Tkinter import dan Tkinter TTK message box. Itu gunanya untuk library dari UI. Jadi itu tuh kayak semacam tampilan dari GUI ya. Terus di bawah lagi ada from date time ini digunakan untuk waktu. Terus yang di bawah lagi Matplotlib pilot dan Matplotlib backend TTKG dan sebagainya macam itu untuk input table, terus diagram dan pesan notifikasi. Oke, langsung saja kita pertama di sini ada database connection yang pastinya di sini ketika kita memasukkan suatu data, dia maka akan terhubung dengan database. Jadi kita tambahin di sini codingannya database connection, yang dimana dia pakai di sini def get connection buka kurung tutup kurung, baru di bawahnya itu kita harus sertakan yang namanya MySQL connector supaya dia itu terhubung dari MySQL-nya dengan VS Code-nya. Terus di sini kita langsung ke bawah lagi ada login system. Dia pakai sistem init, terus dia ini self root. Terus di bawahnya ada UI login. UI login ini untuk tampilan loginnya. Terus kita scroll lagi ke bawah. Di sini UI loginnya terdapat text username, text password. Di sini kita bisa lihat ya. Kalau di sini ada username sama password, berarti di tampilan awal itu ada username sama passwordnya. Langsung saja kita ke bawah lagi. Ada login, dev login, buka kurung, self, tutup kurung. Ada user sama passwordnya. Terus ini message box ini berfungsi untuk kalau misalnya loginnya itu gagal, maka ada tulisannya error. Kalau misalnya kita langsung masukkan aja tanpa mengisi datanya, itu bakalan muncul semua file wajib diisi. Baru di sini return, tulis return, baru di bawahnya kita select username. Jadi kita bisa langsung mengimport si MySQL-nya dengan ini. Baru kita ke bawah lagi ada main system ini berfungsi untuk ini ya, values. Untuk values-nya ada string var, terus username-nya, terus bawah lagi ada UI. UI ini adalah tampilan sidebar ya. Di sini kita bisa lihat ada sidebar, yang dimana sidebar itu seperti tombol utamanya. Baru kita scroll lagi ke bawah. Ada di sini ada fontnya kita di sini pakai Arial. Terus ada kursor. Ya, ini tentang
tentang data-datanya, yang dimana tampilannya. Jadi kita bisa lihat di sini dia pakai Arial dan sebagai macamnya. Terus di sini ada button ini fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Ada dashboard, ada manajemen kargo, ada statistik. Terus di sini ada tulisan admin. Terus ada, karena tadi saya bilang di bagian atas tuh ada import, namanya import MATLAB yang tadi tuh, itu tuh buat keamanan, sistem keamanan supaya tidak kena hack dan segala macamnya. Jadi di sini ada log activity, jadi mengetahui siapa aja yang bakal login di aplikasi itu. Di bawah lagi ada clear screen, ada dashboard. Nih, untuk dashboardnya sendiri tuh dia ngambil dari data dari MySQL ya. Dashboard enterprise, terus Arial, sama masih kita pakai Arial di sini. Terus terus di sini ada create card, baru di bawahnya ada manajemen ini adalah fitur apa aja yang bakalan kita pakai di manajemen itu. Nah, untuk ini di manajemen ini kita fieldnya tuh ada nama barang, berat barang, negara asal, negara tujuan, dan nomor kontainer di fieldnya itu sendiri. Terus kita scroll lagi ke bawah, ini ada simpan data, button simpan data. Ini fungsi CRUD-nya ya. CRUD-nya ada simpan data, ada update data, sama hapus data, sama export ke Excel. Terus kita lanjut scroll lagi ke bawah, ini ada search untuk mempermudahkan mencari datanya. Terus ini ada kolomnya, ada ID, jenis, terus barang, berat, asal tujuan, kapal, kontainer, tanggal. Terus ini headingsnya untuk di atasnya. Baru kita solve. Baru di bawahnya ada fetch data. Terus ini adalah untuk laporan aplikasi kargonya ya, laporan kargonya. Terus ada add data ini yang kita tahu itu untuk menambahkan data dengan ini query ya. Terus ada values-nya, varchar, ini memakai varchar sebuah. Terus di bawahnya lagi ada insert, pakai query execute. Terus kita lanjut lagi ke bawah, update data itu di sini kita bisa lihat dia pakai varchar, kecuali ID select-nya harus pakai, bukan varchar, jangan pakai varchar kalau ID select-nya. Terus kita lanjut lagi ke bawah, ada execute, values, terus query. Terus kita lanjut lagi ke bawah, ada delete data berfungsi untuk menghapus data, yang dimana kita bisa di sini ada message box-nya, kita bisa verifikasi 2 langkah konfirmasi. Terus kalau misalnya memang ingin menghapus datanya, bakalan ada muncul yakin ingin menghapus data, supaya tidak ada kejadian yang namanya kepencet jadi datanya kehapus tuh tidak ada. Jadi kita harus ada 2 verifikasi. Terus lanjut lagi ke kolom search. Nah, kita tahu search itu buat nyari datanya. Kita pakai ini ya, pakai cure execute, keyword, terus rows-nya, terus subtable-nya. Terus kita selanjutnya itu ada export ke Excel untuk mempermudah laporan. Terus load kapal, terus get cursor, pakai var. Terus ada reset, ada log activity, dan di sini ada logout dan run program. Oke, ini untuk codingannya. Selanjutnya saya akan mengasih lihat aplikasi dari DB Cargo, import ekspor Cargo Pro.
kita kasih nama ya. Untuk username sendiri, kalau misalnya kalian bisa mau buat baru juga bisa, tapi saya sudah mencobanya. Jadi untuk username-nya itu sendiri itu ada admin, baru passwordnya admin 123, baru kita login ke sistem. Oke, di sini ada tulisan sudah selamat datang admin. Jika dia salah, itu bakalan merah di situ ya, di message box ya. Baru di sini dashboard utamanya, di sini ada usernya, bisa yang kelihatan. Kalau misalnya user bukan admin, itu bakal ketahuan juga siapa yang masuk ke dalam aplikasi ini. Terus ada role-nya juga. Role-nya ini bisa dia kepala cabangnya kah, atau dia manajernya kah, itu bisa kelihatan yang memakai aplikasi ini. Di sini juga ada totalannya, total kargo sebelumnya sudah saya masukkan. Itu ada total 5 kargo, jadi dia bakal terhitung secara langsung dan tidak manual. Terus di sini ada total berat sekitar 11.000. Terus ada juga data dari total kapalnya. Oke, ini dashboard utamanya. Masuk kita ke manajemen kargo. Di manajemen kargo sendiri itu ada nama barang, fiturnya ada nama barang, ada nama berat barang, ada negara asal, negara tujuan, nomor kontainer, nama kapal, jenis kegiatan. Terus juga di sini langsung aja kita masukin datanya, misalnya meja, berat barangnya misalnya 2 kilo. Terus negara asalnya Indonesia. Terus tujuannya itu ke Amerika. Nomor kontainer kita misalkan aja 2345. Terus nama kapal, di sini juga nama kapalnya bisa tulis sendiri, misalnya ada kapal yang baru kah, atau ini kalau misalnya berlangganan. Di sini ada beberapa pilihan, ada KM Nusantara, Meratus, Samudra, Bahari, sama KM Logistik. Oke, di sini langsung aja kita pilih Meratus. Baru jenis kegiatannya itu ada 2, impor dan ekspor. Karena di sini kita dari negara asal Indonesia, maka kita akan ekspor. Baru kita simpan data. Baru ada muncul sebuah sidebar-nya, itu data berhasil ditambahkan. Baru kita tekan OK. Maka data akan muncul di paling atas. ID 7, ekspor meja 2 Indonesia ke Amerika. Terus dengan menggunakan KM 100. Terus kontainernya 2345 pending, karena ini sesuai datanya, masih di pending. Baru misalnya kita mau update data juga bisa, data juga berhasil diupdate. Terus hapus data juga bisa, kita misalnya di data kedua ini kita hapus. Yakin nih, jadi yang saya bilang tadi, verifikasi 2 langkah. Kalau misalnya seandainya dia kepencet, data tidak langsung terhapus, jadi kita harus ada verifikasi 2 langkahnya. Nah, misalnya kita tekan yes, maka data berhasil terhapus, tidak ada lagi data yang tadi. Terus kita bisa juga ekspor ke Excel. Ini hasil di ekspor ke Excel. Baru selanjutnya di bawahnya ada ini juga ada search ya. Maaf sebelumnya. Misalnya kita mau mencari meja, maka di search akan muncul meja. Jadi itu mempermudahkan pencarian datanya. Terus di bawah lagi ada log activity. Log activity ini juga berfungsi untuk sebagai pengamanan dari aplikasi. Jadi aplikasi tidak mudah untuk kebajak atau kemasukan orang-orang yang tidak diinginkan. Jadi di sini juga ada ID-nya yang pasti, dan juga ada username. Jadi kita dapat mengetahui siapa aja yang masuk ke dalam aplikasi ini. Misalnya di sini ada manajer 1, berarti manajernya yang masuk. Terus ada sistem, berarti sistemnya masuk. Nah, terus di sini fiturnya lagi, fitur yang bagusnya tuh di sini bisa kita lihat aktivitas. Bisa lihat aktivitas. Jadi
setiap orang yang pakai aplikasi ini, entah dia mau ngambah kargo kah, atau mau mengupdate kargonya kah, atau menghapus kargonya kah, itu bakalan kelihatan di sistem. Atau dia cuma login sistem kah, melihat data rinciannya kah, itu bakalan teridentifikasi oleh sistem. Jadi ini sebuah keamanan yang emang harus ada di suatu aplikasi, apalagi ini aplikasinya untuk ekspor impor, itu harus ada. Baru di sebelahnya ada waktunya, date time-nya. Ini bisa kita lihat siapa aja yang masuk ke dalam aplikasi ini pada tanggal berapa, jam berapa, terus bulan apa, ini bakalan ketahuan. Jadi aplikasinya bakalan aman siapa aja yang mau masuk. Terus di bagian bawah itu ada logout system. Ketika kita pencet logout, maka kita akan kembali ke tampilan awal, yang dimana ini kita bakalan harus masukin lagi username dan passwordnya. Oke, sekian dari saya penjelasan aplikasi Cargo Pro Enterprise, yang dimana aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah suatu perusahaan untuk pencarian datanya atau pengiriman datanya, terus perbandingannya. Oh ya, lupa satu lagi yang ada di sini.